Laksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga amal ibadah kita di bulan yang penuh dengan berkah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari sabda Rasulullah SAW yang saya bacakan di mukadimah tadi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Yang dimaksud dengan ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecil. Ini pembahasan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Berangkat dari hadis ini perlu kita belajar kembali untuk mentelaah kembali kitab-kitab yang pernah kita baca, kitab-kitab yang pernah kita pelajari. Karena apa? Supaya kita ini tidak terjerumus kepada yang namanya dosa-dosa besar. Dan dosa-dosa besar ini banyak sekali. Di antara dosa besar yang disebutkan oleh para ulama biasanya di nomor satukan adalah asyirku, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari syirik ini perlu kita sebagai orang tua itu harus menanamkan kepada anak kita sejak dini. Menanamkan pendidikan tauhid itu harus sejak dini kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memberikan konsep tauhid di dalam surat Al-Ikhlas. Itu Allah Subhanahu wa taala, ayat ini turun itu di saat orang kafir Quraisy menanyakan kepada Rasulullah SAW supaya Rasulullah itu menceritakan, menjelaskan bagaimana Tuhannya. Maka turunlah ayat surat Al-Ikhlas ini, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Dia Allah Ahad, yang Maha Esa. Jadi ayat ini itu kalau secara bahasa kenapa menggunakan ahad, tidak menggunakan wahidun? Karena ahad di sini adalah yusta'malu fin nafyi, digunakan untuk menafyikan, meniadakan. Jadi dulu orang-orang kafir Quraisy itu Tuhannya banyak. Ada Lata, Uzza, wal Mana dan Mana. Itu Tuhannya mereka banyak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan Qul huwallahu ahad. Katakanlah hai Muhammad, huwa dialah Allah yang Maha Esa. Menggunakan kalimat ahad, bukan kalimat wahid. Kalau wahid itu untuk isbat, penetapan, tetapi nafi wahidun, ahadun itu untuk menafikan Tuhan-Tuhan mereka. Bahwasanya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan pula di dalam tafsir Al-Azhar itu bahwasanya ini termasuk pokok awal dari akidah. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang kafir Quraisy bahwasanya Tuhan itu namanya Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan itu Maha Esa. Ini pokok akidah, bahwasanya Tuhan itu Maha Esa. Jamaah salat tarawih yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung, tempat memohon sesuatu. Jadi kita sebagai orang muslim itu baik dalam kondisi senang maupun susah tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita di saat mendapat kesusahan saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti bisa masuk ke dalam syirku dakwah, syirik dalam doa. Seperti halnya disebutkan dalam surat Al-Ankabut. Itu ada tatkala orang ini mau naik kapal.
dia ini khawatir kapalnya tenggelam kena badai dan lain sebagainya, dia khusyuk sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai daratan. Orang tersebut kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini termasuk syirik doa, syirik dalam berdoa. Jangan sampai kita ini di saat mendapat masalah, mendapat musibah, mendapat kesulitan, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, di saat kesulitannya hilang, lupa menyekutukan Allah lagi. Lah ini enggak boleh. Dan Ikrimah mengatakan, meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna as-samad adalah semua makhluk itu bergantung kepada Allah dan Allah tidak pernah bergantung kepada makhluknya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi sangat mustahil kalau ada Tuhan itu yang bisa memiliki anak atau memiliki bapak atau memiliki ibu. Karena yang bisa beranak itu hanya makhluk. Hanya makhluk. Kalau kok ada yang namanya makhluk mengaku Tuhan, itu berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi kalau dalam pendapatnya Tobari itu, yang dimaksud dari tidak beranak itu bahwasanya dia tidak akan pernah lenyap dan tidak akan pernah binasa. Kalau Tuhan berhala-berhala itu akan binasa dan bergantung kepada orang lain. Kalau manusia juga akan binasa, maka itu bukan Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhannya orang Kristen itu Nabi Isa, anaknya Tuhan. Itu akan binasa. Namanya makhluk semua akan binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak makhluk, maka dia itu adalah Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Dan yang terakhir adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Jadi enggak ada yang bisa menyamai dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam firman-Nya laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kita nggak bisa menyamakan bahwasanya mata Allah itu kayak mata kita, tidak. Jangan ditafsirkan segitunya kayak manusia. Tangan Allah itu dalam sudut pandang Allah berarti Allah punya mata, tidak. Kalau kita pemahamannya mata Allah seperti kita, itu kita termasuk orang mujassimah. Orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya, dan itu nggak boleh. Allah itu beda dengan segalanya. Jadi inilah konsep tauhid dalam surat Al-Ikhlas. Jangan sampai kita ini di bulan puasa ini kita masih melakukan dosa-dosa besar, yang mana dosa-dosa besar itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang itu benar-benar taubatun nasuha, enggak mengulangi perbuatannya lagi. Dan ini bahaya sekali. Karena apa? Bisa menggugurkan amal-amal. Ini dosa besar luar biasa. Itu diantara dosa-dosa besar. Yang pertama adalah syirik. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.